Ada tutur tinular di masyarakat yang mengatakan bahwasanya Watu Kendil itu simbol dari keseimbangan antara perbukitan Menoreh dengan lembah yang ada di bawahnya, termasuk di dalamnya masyarakat desa Candirejo. Untuk menuju ke Watu Kendil setidaknya ada dua jalur yang bisa kita tempuh ya. Yang pertama jalur trekking, kalian bisa masuk desa Candirejo, mau lewat jalur Dusun Patran atau Dusun Cikal. Sekitar 20-30 menit perjalanan, tergantung fisik kalian ya, karena jalurnya lumayan menanjak. Kapan-kapan kita akan eksplorasi jalur yang trekking, tapi untuk kali ini kita akan eksplorasi jalur yang memutar melalui desa Sambeng. Titik pertama yang akan kita temukan Balai Desa Candirejo, kemudian ikuti rute yang akan saya buat hari ini. Ya, kita ini sekarang habis dari Mata Langit. Sebenarnya untuk masuk ke Watu Kendil ini ada loketnya sebenarnya ya. Cuma hari ini kok pas kosong ini. Setelah tadi kita menunggu lumayan lama ya, akhirnya ada juga yang jaga untuk tiket masuknya. Langsung aja yuk kita ngobrol sama teman-teman dari Dusun Butuh Candirejo Borobudur. Yuk. Selamat pagi Mas. Pagi Pak. Ini untuk tiket masuknya Mas ya? Ya. Tiket masuknya berapa Mas? 10.000 per orang Pak. Jadi tiket masuknya 10.000 per kepala ya Mas ya? Iya. Kalau untuk yang naik kendaraan bagaimana nih Mas? Nanti parkirnya di mana? Parkir motor ya? Ya. Oh parkir sampai di tempat. Baik. Oke Mas, silakan pegang dulu uangnya. Saya di sini punya 2 karet. Ya. Karetnya ditelunjuk sama jari manis ya. Jari tunjuk sama jari manis. Nah sekarang Mas siapa namanya Mas? Zidan. Mas Zidan, silahkan uangnya dilipat jadi 2. Bagus. Kemudian masukkan satu sisi di sini. Satu sisi dimasukkan. Oke. Kamera lihat. Dipegang ya Mas ya. Pakai satu tangan. Yang kenceng ya Mas ya. Posisinya uangnya ada di karet yang urutan atas sendiri ya Mas ya. Iya. Kelihatan? Oke. Dek bisa bilang humba-humba? Coba bilang humba-humba gitu ya. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Humba-humba. Kita lihat. Wow. Uangnya sudah pindah. 1, 2, 3. Humba-humba.
Dan terakhir sekali lagi yang paling kenceng, paling semangat. Tuh 2, 3. Umba, umba. Iya, uangnya jalan-jalan dari atas sampai bawah gitu. Jika kita berkunjung ke Watu Kendil, setidaknya ada 3 lokasi yang bisa kita kunjungi untuk menikmati pemandangan yang luar biasa. Lokasi yang pertama, tadi kita lewat tiket masuk ya, menuju ke gazebo atau Gardu Pandan. Bisa dilihat di sini. Dari gazebo ini kita dapat memandang keindahan lembah dan isinya ya. Hamparan areal pertanian dan pemukiman warga Desa Candirejo. Deretan pegunungan dan juga ada terlihat non jauh di sana Candi Borobudur. Membentuk sebuah landscape yang indah untuk dinikmati ya. Nanti kita akan mampir juga ke lokasi sebelah timur untuk menikmati pemandangan yang tersaji dari sisi timur lokasi Watu Kendil. Kita bisa saksikan di sini ada beberapa olahan hasil panen dari warga sekitar ya. Apa ini? Apa nih, Bun? Buat jamu kayaknya ya. Jamu. Oke, baru kunyit baru dijemur nih. Kita lihat di sini kayaknya nanti akan ada dibangun juga di sini ya untuk sudah ditancapkan tiang-tiang besi. Mungkin akan dibuat sebuah wahana juga di sini. Tapi bagaimanapun juga unsur safety-nya harus diutamakan ya, karena ini memang tepat di bibir jurang. Oke, yuk kita lanjut. Di kanan kiri terlihat tanaman pandan ya. Nah, tanaman pandan buat yang belum tahu, ini daunnya biasa dipanen, kemudian dijemur, setelah itu dibuat anyaman, bisa berupa tikar ataupun kerajinan lainnya. Masih 1 kali tanjakan. Kita sudah hampir sampai di lokasi. Tapi sebelumnya kita di sini akan mendapatkan sebuah penampakan batu yang ukurannya besar. Watu tumpeng. Oke, kita lanjut ke depan lagi. Kita mau lihat dulu sekilas watu tumpengnya ya, sebelum masuk ke lokasi Watu Kendil. Ini watu tumpeng. Nah, ini dia watu tumpeng. Tinggi sekitar 5 meter. Masih di area lahan pertanian warga. Di depan lagi kita akan dapatkan watu ambeng. Yuk kita lihat seperti apa watu ambeng. Nah, itu di depan itu watu ambeng ya. Lebih tinggi dari watu tumpeng, tapi tidak bisa kita eksplorasi yang ini karena tepat di bibir jurang ya, watu ambeng. Langsung aja deh kita menyusuri lagi untuk sampai di Watu Kendil. Dan inilah Watu Kendil yang ada di sebalik Watu Ambeng. Wow.
Sampai Bun. Sudah lama tidak ke Watu Kendil. Ternyata sudah banyak pembenahan di sini. Ada untuk fasilitas top selfie. Oh, dilengkapi juga dengan tempat sampah. Diharapkan pengunjung menjaga kelestarian lingkungan ya, buang sampah pada tempatnya, tidak melakukan aksi vandalisme. Dan juga ada pos ronda kayaknya nih buat kegiatan malam ya, karena kayaknya sekarang udah mulai juga dibuka wisata untuk camping, menikmati untuk suasana sunrise dan sunset di Watu Kendil. Kita masuk sebentar yuk di sini. Memang idealnya sih kalau ke Watu Kendil ya, itu pagi atau sore ya. Kalau untuk sunrise biasanya ada siluet yang terbentuk di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kalau diperhatikan dengan seksama, memang bentuknya mirip dengan kendil ya, alat tradisional untuk memasak nasi. Uniknya, posisinya terbalik loh. Jadi dari atas itu besar, semakin ke bawah semakin mengecil ya. Nah, kesannya tuh kalau kita dorong pakai tangan gitu aja, bisa menggelinding batunya. Tapi sedari saya kecil sampai saat ini, saya perhatikan posisinya tuh nggak berubah loh ya. Bahkan gempa bumi pada tahun 2016 yang lalu aja nggak ngaruh pada posisi Watu Kendil ini. Mumpung kita berada di Watu Kendil, saya akan tunjukkan sebuah permainan menggunakan sendok garpu. Ini lebih tentang keseimbangan ya. Jadi permainannya gini, logikanya korek api ini yang bentuknya kecil ya, kalau disuruh untuk menopang sendok maupun garpu yang lebih besar, dia akan kesulitan ya. Nah, tantangannya kita akan taruh korek apinya di gelas yang ada di bawah sini. Dan inilah konsep keseimbangan. Ada semacam tutur tinular tentang simbol stabilitas desa Candirejo. Bila keseimbangan saat ini terganggu, misalnya Watu Kendil jatuh menggelinding, maka akan keluar air yang deras dari sumbatan Watu Kendil. Air akan mengalir ke bawah, memenuhi lembah, dan membentuk danau seperti sedia kala. Untuk spot yang ketiga, kita arah masuknya lewat jalur di sebelah makam ya. Jadi
Di sebelahnya mata langit ada makam tua, kemudian ada jalan setapak. Kita akan susuri sebentar untuk menuju lokasi tersembunyi. Biasanya lokasi ini digunakan untuk menikmati sunset ya. Nah, ini dia. Dari sini kita bisa saksikan keindahan panorama yang terhampar di depan kita. Nah, untuk sunset itu biasanya di arah barat sebelah sana itu. Cocoknya untuk sampai di lokasi ini sore hari ya. Sementara lokasi Watu Kendil ada di sebelah situ yang tadi sudah kita kunjungin. Itu gazebo-nya kelihatan ya. Titik pertama kita datang ke Watu Kendil. Dari cerita yang saya dapat, lereng perbukitan Menoreh termasuk salah satunya di sekitaran Watu Kendil adalah lokasi tempat persembunyian dari gerilyawan pada saat zaman Perang Diponegoro. Karena lokasinya yang strategis untuk dapat memantau keadaan di bawah ya. Dan dari bawah tidak terlihat karena banyak gerumbul-gerumbul pepohonan dan juga bebatuan yang memudahkan untuk dipanjat lerengnya ya.